Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun. Sahabat-sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi tentang peristiwa-peristiwa dunia, yaitu kaitan dengan konflik-konflik yang terjadi di Asia Timur. Pada video sebelumnya ada konflik Tiongkok. Sekarang kita masuk pada konflik yang terjadi di Asia Timur, yaitu terjadinya perang Korea. Oke, kita mulai saja. Sahabat semua, perang Korea. Pasca Perang Dunia Kedua, salah satu persaingan yang terlihat jelas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dalam perang Korea tahun 1950 sampai dengan 1953. Perang tersebut mengakibatkan terpecahnya bangsa Korea ke dalam dua negara, yakni Korea Selatan dan Korea Utara. Terbaginya Korea menjadi Selatan dan Utara bermula dari akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menyatakan perang dengan Jepang dan berpartisipasi dalam Perang Asia Pasifik. Pada sekitar 10 Agustus tahun 1945, khawatir akan penyebaran komunisme di Korea akibat penyerangan Uni Soviet, Amerika Serikat membuat rencana Grand Design atau penunjukan wilayah untuk pelucutan senjata tentara Jepang di bagian selatan untuk Amerika Serikat dan di bagian utara untuk Uni Soviet. Nah, untuk mendapat pengakuan kekalahan Jepang di wilayah bagian Korea Selatan, bagian selatan Korea. Tindakan Amerika Serikat ini bertujuan untuk menghalangi Uni Soviet menduduki seluruh wilayah semenanjung Korea. Sahabat-sahabat semua, itu awal terjadinya Perang Korea. Selanjutnya, untuk meneguhkan posisi di Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling memberikan dukungan berdirinya rejim di Korea. Pada tahun 1948 di wilayah Korea bagian selatan dan di utara ini terjadi atau terbentuk dua kekuatan politik. Di Korea bagian selatan berdiri Republik Korea, sedangkan di Korea bagian utara berdiri Republik Rakyat Demokratik Korea. Titik garis batas antara dua pemerintahan itu di Korea terletak di garis lintang utara 38 derajat yang telah ditandai sejak tahun 1945. Amerika mendukung rejim Republik Korea, yaitu Korea Selatan, yang dipimpin oleh Syngman Rhee. Adapun Uni Soviet mendukung rejim Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il Sung. Sahabat-sahabat semua, Perang Korea pecah pada tahun 1950 di bulan Juni, ditandai dengan invasi tentara rakyat Korea Utara di bawah arahan dari Kim Il Sung terhadap Korea Selatan. Dalam waktu 3 hari, Seoul berhasil dikuasai dan Dewan Keamanan PBB kemudian membantu Korea Selatan dengan memfasilitasi pemerintahan atau pertahanan negara tersebut. Hal ini ditandai dengan pengiriman personil militer gabungan PBB yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris Raya, Turki, Kanada, Australia, Prancis, Afrika Selatan, Filipina, Belanda, Belgia, dan Selandia Baru. Pada tanggal 15 September tahun 1950, di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, pasukan gabungan berhasil mendarat di pelabuhan Incheon
Misi pasukan PBB sebenarnya hanya ingin memukul mundur pasukan Korea Utara. Namun kenyataannya MacArthur memukul mundur pasukan Korea Utara hingga ke perbatasan Tiongkok. Hal ini menyulut Tiongkok yang dipimpin Mao Zedong akhirnya membantu Korea Utara untuk menghadapi tentara gabungan PBB pada bulan Oktober tahun 1950. Selain itu, pasukan Soviet kemudian membantu Tiongkok dan Korea Utara dengan mengirimkan persenjataan, pesawat tempur, dan pasukannya. Nah, terpilihnya Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Harry S. Truman ini membuat perubahan peta kekuatan dalam Perang Korea. Eisenhower berusaha mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Korea. Selanjutnya dibuatlah sebuah perjanjian gencatan senjata tanggal 27 Juli tahun 1953 yang isinya menghentikan perang terbuka, terus sterilisasi area sejauh 4.000 meter dari garis pantai, penetapan area bebas militer, pelarangan memasuki area lawan, dan pembebasan tahanan perang atau pemulangan tahanan perang dibantu oleh NNSC atau The Natural Nation Supervisor Commission yang terdiri dari negara Cekoslovakia, Swedia, Polandia, dan Swiss. Nah, perjanjian ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal William K. Harrison, PBB. Jenderal 62 Korea Utara juga menandatangani dan perwakilan dari pihak militer Tiongkok. Nah, pemimpin Korea Utara Kim Il-sung kemudian menciptakan kediktatoran yang sangat kuat, terpusat, dan brutal di Korea Utara dan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Adapun Syngman Rhee menjalankan sistem politik otoriter. Pada akhirnya Syngman Rhee mengundurkan diri akibat revolusi April tahun 1960. Revolusi April 1960 adalah revolusi demokratis yang dipimpin oleh mahasiswa. Revolusi ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap rejim koruptif dan otoriter yang dijalankan Syngman Rhee. Selanjutnya, pemerintahan militer dimulai dengan kudeta militer yang dipimpin oleh Park Chung-si pada tahun 1961. Tetapi pemerintahan militer tersebut diruntuhkan oleh gerakan pro-demokrasi atau Minjuhwa-undong pada tahun 1987. Nah, sahabat-sahabat semua, itulah peristiwa Perang Korea yang menjadi dua bagian, Korea Utara dan Korea Selatan. Ini terjadi karena perebutan wilayah antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Sahabat-sahabat semua, mungkin itu saja peristiwa-peristiwa Korea. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah sama keilmuan tentang sejarah. Sahabat semua, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan juga klik loncengnya. Semoga channel ini berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.